Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan dari Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari sekalian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada murid-murid, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, ini seperti suatu hal untuk mengingatkan kita bahwa untuk perjalanan hidup kita mengikut Yesus, kita perlu untuk secara periodik mengecek kemurnian hati kita terhadap Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kalau semakin manusia bertambah umur, bertambah pengetahuan, ya kemungkinan untuk sombong juga ada. Ya, kemungkinan untuk main politik juga ada. Ya, dibandingkan jika orang manusia masih anak-anak, masih polos. Ya. Kemudian juga kalau semakin seseorang bertambah usia, itu juga makin pandai untuk beralasan biasanya. Ya, tetapi jika anak kecil itu anak-anak kecil mereka biasanya masih murni, masih polos, masih jujur. Tingkat kejujurannya bisa, kalau ekstrim saya berani katakan 100% ya, kalau masih anak-anak biasanya. Nah, tetapi ya kalau sudah semakin bertambah dewasa, itu juga lingkungan sana sini juga mempengaruhi ya pola berpikir, mempengaruhi pola perilaku seseorang dewasa tersebut ya. Jadi perlu untuk memiliki kemurnian seperti anak-anak kecil. Perlu untuk kita semakin mendekat lagi kepada Allah, kepada Tuhan. Minta dimurnikan, minta disucikan, minta dikuduskan hati kita, hati pikiran kita, sehingga menjadi seperti anak kecil lagi di hadapan Tuhan. Bukan sifat kanak-kanaknya, tetapi kemurnian hatinya kepada Tuhan. Di dalam mentaati firman Tuhan, di dalam mentaati perintah-perintah Tuhan, di dalam mentaati ketetapan hukum-hukum Tuhan. Nah, ini yang penting. Ini yang menjadi
pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Melalui peristiwa Yesus memberkati anak-anak kecil tersebut. Ya. Nah, di ayat yang ke-15, Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ya, ingat, ada suatu nas yang intinya berkata bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan-rancangan Allah terhadap rancangan-rancangan manusia. Jalan-jalan Allah terhadap jalan-jalan manusia. Nah, seringkali kita untuk menjadi percaya penuh, taat secara penuh, kita perlu menjadi murni seperti anak kecil, taat kepada orang tuanya. Itu yang diinginkan Allah. Kita taat secara penuh, percaya secara penuh kepada Allah, kepada firman-Nya. Ya, maka dikatakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, jadi boleh kita menjadi dewasa, boleh. Ya memang harus, ya, dan memang harus dewasa. Memang tidak bisa dihindari untuk menjadi dewasa, karena umur selalu bertambah. Ya. Tetapi yang penting adalah kita terus mau untuk memberi diri, memberi hati dimurnikan oleh Allah, baik melalui firman Allah, firman Tuhan, maupun melalui darah Tuhan Yesus, dan juga melalui kuat kuasanya. Ya, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, itu juga bisa. Yang jelas kita berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Tidak hanya taat, tetapi juga kemurnian hati terhadap Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita pejamkan mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mari kami mohon Engkau menyempurnakan segala firman-Mu yang telah kami dengarkan di dalam setiap hati kami. Dan kerjakanlah seperti apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Raja yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saya cuma pelayan Tuhan yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus dilakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.